Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar kitab Jawahirul Kalimiyah, di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Ya, sebelum kita lanjutkan materinya, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal halaman 12 gitu ya. Mal muradu bil yadi huna, apa yang dimaksud dengan tangan keduanya? Jawabnya adalah al muradu biyadi huna maknan yaliqu bi jalalihi subhanahu. Nah, jadi yang dimaksud tangan di sini adalah makna yang berkaitan dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tangan di sini adalah sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa kadzalika a'yunu, begitu juga berkaitan dengan mata. Semuanya ini entah artinya mata atau tangan itu tidak sama sebagaimana makhluknya atau manusia. Nah, itu maknanya sesuai dengan keagungannya Allah gitu ya. Fa inna kullama yudhafu ilaihi subhanahu yakunu ghairu mumathilin lima yudhafu ila syai'in minal makhluqat gitu ya. Jadi maka sesungguhnya setiap apa yang disandarkan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaannya adalah tidak sama dengan apa yang disandarkan kepada sesuatu dari makhluknya. Jadi yang dimaksud yang namanya tangan, mata itu tidak sama dengan tangan dan matanya manusia. Kenapa? Karena tangan dan matanya manusia itu menggunakan perantara gitu ya. Kalau Allah itu tidak memiliki atau tidak membutuhkan yang namanya perantara. Wa mani taqada anna lahu yadan kayadi syai'in minha aw aynan kadzalika fa huwa mimman ghalaba alaihi al-wahmu id syabahallahu bi khalqihi wa huwa laisa kamitslihi syai'un. Jadi jika ada orang yang beriktikad atau meyakini bahwasannya tangannya Allah itu seperti tangannya sesuatu darinya atau mata yang begitu juga, maka itu adalah dari orang-orang yang menganggap atasnya adalah anggapan yang jika menyerupai Allah dengan makhluknya. Padahal di sini wa huwa laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama sekali sama dengan sesuatu apapun gitu ya. Nah, jadi yang namanya Allah gitu ya, entah dibahas di sini tangan atau matanya, itu tidak sama dengan makna yang sudah ada pada makhluknya. Nah, adapun yang beranggapan seperti itu berarti dia itu salah gitu ya, karena di sini tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah gitu ya. Soal yang selanjutnya, ila man yunsabu ma zakartahu fil ma'nal istiwa'i wal yadaini wal a'yuni gitu ya. Kepada siapa kita menisbahkan apa-apa yang sudah disebutkan di dalam makna istiwa dan kedua tangan dan kedua mata gitu ya. Jawabannya adalah yunsabu dzalika ila jumhuris salaf wa ammal khalafu fa aktsaruhum yufassiruna al-istiwa'i bil istila'i
wal yada bin ni'mati awil qudrati wal a'yuna bil hifdi war riayati wa dzalika li tawahumi katsirin minhum annaha illam tu'awwal wa tusraf an zahiriha aw hamatut tasyabih wa qad ittafaqal fariqani ala anna mushabbiha dallun wa ghairuhum yaquluna innama tuhimu tashbiha law lam yadullal aqlu wan naqlu ala tanzihi fama syabba famin nafsi utiya. Ya. Nah, jadi apa, kepada siapa kita menisbahkan gitu ya, apa yang sudah disebutkan tadi ya, maka jawabnya adalah kita menisbahkan hal itu kepada para jumhur ulama salaf gitu ya. Adapun yang ulama khalaf yang sekarang gitu ya, maka kebanyakan dari mereka menafsirkan bahwasanya istiwa itu adalah istilah gitu ya, maksudnya kekuasaannya Allah gitu ya. Wal yada, dan tangan itu dengan kenikmatan atau kekuasaannya Allah, qudrah gitu ya, kuasanya Allah. Wal a'yuna, dan mata di sini dengan menjaga dan pemeliharaan, dan semuanya itu kebanyakan dari mereka sesungguhnya jika tidak ditakwil yang serupa dengan dohirnya atau dipahami apa yang serupa dengannya, maka jika ada yang bersepakat dengan kesepakatan keduanya, maka sesungguhnya dia adalah menyerupakan hal-hal yang dolun gitu ya, yang sesat gitu ya. Jadi ketika kita itu menafsirkan yang tidak sesuai apa yang dimaksud oleh Allah, maka di sini adalah sesat. Dan selain mereka ada yang mengatakan bahwasanya dia memahami perumpamaan ini atau persamaannya jikalau tidak menunjukkan akal atau dalil Al-Quran nakli gitu ya untuk mensucikan atau mengkuduskan, maka barang siapa yang menyerupakan maka dia dari datangnya dia sendiri. Nah, maksudnya kalau dia menafsirkan apapun itu yang itu dianggap sama dengan Allah gitu ya, yang serupa dengan Allah padahal tidak gitu ya, berarti itu dari dirinya sendiri. Seperti itu. Soal yang selanjutnya, kaifa tusbitu syai'an summa naqul al-kaifu fihi mahjulun. Bagaimana kita menisbatkan sesuatu kemudian kita mengatakan bagaimana di dalamnya itu orang-orang yang majhul, orang-orang yang bodoh. Jawabannya adalah hadza ghairu mustaghrabin fa inna na'lamu anna nufusana muttasifatun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradati ma'a anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadis sifati biha gitu ya. Jadi yang seperti itu jawabannya adalah tidak aneh gitu ya. Maka sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya diri kita itu mensifatinya dengan sifat-sifat seperti ilmu mengetahui, qudrah berkuasa, irodah berkehendak, beserta sesungguhnya tidak mengetahui tata cara bagaimana dia berdiri sendiri dari sifat-sifat ini. Karena kita tidak tahu, karena sudah dijelaskan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya, jadi tidak ada yang sama dengan Allah ya. Bal inna nasma'u wa nubasir wa la na'lamu kaifiyata husulis sam'i wal absar. Bahkan sesungguhnya kita mendengar dan kita melihat dan kita tidak mengetahui bagaimana tata cara menghasilkan dia mendengar dan melihat. Bal inna natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Bahkan kita juga tidak bisa mengatakan dan juga tidak mengetahui tata cara
bagaimana mengeluarkan dari kita sebuah ucapan atau kalam. Fa'in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat anna asya' wa mithlu hadza la yuhsa fa idza kana hadza fima yudafu ilaina fa kaifa halu fima yudafu ilaihi subhanahu. Ya. Nah, maka jika kita mengetahui sesuatu dari hal itu, maka kita sesungguhnya dari kita sesuatu itu, maksudnya yang menganggap itu diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan semisal itu adalah tidak ada, dengan tidak dihasilkan. Nah, maka jika keberadaan di sana itu dengan apa-apa yang disandarkan kepadanya, maka bagaimana keadaan dengan apa-apa yang disandarkan kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang menganggap manusia itu disandarkan kepada Allah dan itu sama, gitu kan. Nah, berarti itu tidak bisa, gitu kan. Nah, karena sudah jelas Allah itu berbeda dengan makhluknya. Soal yang selanjutnya adalah ayu mazhabaini aujahu. Nah, mana mazhab keduanya yang lebih kuat? Jawabannya adalah mazhabus salafi arjahu li'annahu aslam wa ahkama, wa amma mazhabul khalafi wa innama yasugul akhdhu bi inda darurati wa zalika fima idza khasya ala ba'din nasi illam ta'awwal lahum tilkal kalimu ayya qa'u fi mahwati tashbihi fayu'awwalu lahum zalika ta'wilan sa'iwan fil luwatil masyhurah, gitu ya. Nah, jadi menurut madhab siapa tadi yang lebih kuat pendapatnya, yang penafsiran tentang yang lainnya tadi? Yang jawabannya adalah madhab ulama salaf, dimana dia lebih kuat karena sesungguhnya dia lebih selamat dan lebih kuat, gitu ya, dalam menghukuminya. Adapun yang mazhab khalaf, maka sesungguhnya itu bisa diambil ketika memang mendesak, ketika darurah dengan hal itu, dengan apa yang jika dikhawatirkan atas sebagian manusia, jika tidak ditakwili oleh mereka, hal itu akan menghasilkan sesuatu yang menyerupai Allah, maka ditakwilkan dari mereka itu dengan takwilan yang serupa, gitu kan, dalam bahasa yang masyhur, dalam bahasa yang terkenal. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bahwasanya yang namanya pencipta Allah, gitu, yang wajib kita sembah itu tidak ada kesamaan apapun dari makhluknya. Nah, dan kita harus yakin bahwasanya memang manusia diciptakan oleh Allah dan yang menciptakan itu tidak sama apapun dengan yang diciptakan. Nah, insya Allah, gitu ya. Ustazah cukup sekali sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.